Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Pertama, masih terkait kepemimpinan. Ya. Apa pesan Bapak nih untuk pemimpin Wakatobi sekarang? Supaya dengan kedatangan ini bukan hanya awal, kedatangan Pak Jokowi bukan hanya awal gitu, untuk Wakatobi lebih maju lagi. Semoga nanti ada gebrakan-gebrakan baru dari pemimpin Wakatobi, biar Wakatobi itu lebih maju lagi melanjutkan perjuangan Bapak. Apa Pak pesan-pesannya untuk Bapak Bupati Halyana? Baik, jadi pesan saya yang pertama kepada Pak Bupati Halyana dan seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, bahkan siapapun yang mendengarkan broadcast ini, bahwa yang pertama adalah integrasi kolaborasi dulu. Selalu ini saya tekankan. Integrasi kolaborasi ini adalah sebuah cara kerja gotong royong sebagai esensi dasar daerah. Yang kedua adalah visi tadi harus diterjemahkan ke dalam kerangka pembangunan. Dina, saya melalui GIPI karena saya tidak punya kewenangan lagi. Ya, kita buat namanya Wakatobi Beyond Seven Wonders. Apa itu? Wakatobi dan 7 keajaiban di sekitarnya. Apa itu 7 keajaiban di sekitarnya? Keraton Buton untuk menjadi pelatuk pariwisata di Buton, Pulau Buton. Kenapa? Karena pelatuk pariwisata Sulawesi Tenggara itu Wakatobi. Pemantik ya, pelatuk itu pemantik atau pemicu ya. Nah, karena Wakatobi menjadi pemicu pariwisata Sulawesi Tenggara, maka di setiap kawasan, clustering atau kawasan harus ada pemicunya. Jadi Wakatobi Beyond Seven Wonders adalah Wakatobi dengan pemicunya dan pemicu-pemicunya yang tersebar di seluruh Sulawesi Tenggara. Beyond ya, atau wonder atau keajaiban pertama dari 7 keajaiban tadi, satu Keraton Wolio. Itu menginspirasi seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Buton. Ya, artinya Wolio adalah kayak pemantiknya, lalu promosi yang lainnya berkembang. Lalu Liang Kabrimuna, ya, baru kita bicara Pulau Muna secara menyeluruh. Napa Bale, Pantai Melora dan seterusnya. Baru kita bicara Rawaopa yang meliputi 5 kabupaten kota yang ada di daratan Sulawesi. Baru kita bicara tentang air panas Wabolesea, air panas air panas yang ada di Ahuawatu ini, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Baru kita bicara tentang Mata Rombeo. Keajaiban berikutnya Mata Rombeo, kemudian air panas Wabolesea. Itu keajaiban yang ada di sekitar Konawe Utara. Kemudian berikutnya kita bicara tentang pusat mais istilah saya, ya, yang ada di Toronipa, kawasan Labengki, Toronipa dan juga kawasan Teluk, ya. Itu juga menjadi satu keajaiban lain. Baru kita bicara bagaimana dengan terakhir itu adalah bagaimana keajaiban daripada mangrove. Di Buton Utara adalah mangrove terbesar di Asia Tenggara. Jadi 7 keajaiban inilah sebetulnya yang menjadi pekerjaan rumah, ya. Pekerjaan rumah siapa? Pekerjaan rumah Bupati Wakatobi. Pekerjaan rumah siapa? Pekerjaan rumah Gubernur Sulawesi Tenggara. Berarti Gubernur Sulawesi Tenggara harus menjadikan ini menjadi master plan perencanaan pembangunan kawasan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan seorang gubernur yang hebat. Beliau sudah menandatangani SK itu. Padahal ini kita hasilkan, saya sebagai pembicara utama melalui GIPI, barang ini, konsep ini kita hasilkan pada saat seminar PWI, Hari Pers Nasional pada bulan Februari tanggal 9 di Kendari tahun 2022 kemarin. Itulah sebabnya di momentum Getera Summit di Wakatobi ini kemarin, sejarah telah mencatat juga bahwa kebijakan ini tidak cukup di pemerintah provinsi dan di pemerintah kabupaten. Maka ini harus diangkat kembali ke tingkat nasional. Dimakan malam di sini. Kebetulan saya ada kesempatan makan malam di restoran Patuno dengan Menteri Sandiaga Uno. Pak Menteri udah lihat 9 rekomendasi PWI
berkaitan dengan Wakatobi dan 7 keajaiban. Pak Menteri mengatakan oke, saya setuju. Sekarang saya bilang PWI mau menyerahkan ke Pak Menteri, tapi niat kita diserahkan kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah Nina, kembali lagi di momentum Getera Summit. Ya, kebetulan di situ ada Gubernur Sulawesi Tenggara. Di pelepasan penyu dan penetapan Jokowi Point itu ada Gubernur Sulawesi Tenggara disaksikan 7 menteri. Gila. Ibu Hilda, ya, Ibu Hilda Sabri dari PWI mengatas nama PWI menyerahkan rekomendasi 9 poin itu ke Presiden. Bapak Presiden, ini kami serahkan rekomendasi PWI untuk diteruskan ke Menteri Sandiaga Uno. Menjadi kebijakan nasional bagaimana Wakatobi, 7 keajaibannya menjadi kebijakan provinsi yang didukung nasional juga Kabupaten Wakatobi. Jadi again, Presiden sudah hadir sebagai puncak. Iya. Puncak apa namanya? Kira-kira puncak influencing for the world. Tapi pada saat yang bersamaan kerangka pembangunan. Sistem pembangunan, sistem dan mekanisme kita bangun melalui Wakatobi Beyond Seven Wonders. Dan semua ini hanya sekali lagi terjadi karena kerjasama yang baik. Saya sebagai pengusaha, sebagai anggota DPR, bayangkan ini barang menjadi salah satu seorang arsitek di luar sistem. Ya, di luar sistem karena saya bukan jalur ini. Bagaimana kita menggunakan kekuatan HPM? Bagaimana kita lobby ke sana kemari sehingga barang ini menjadi sebuah satu sistem. Dan inilah menurut saya bagian legasi-legasi yang memang pantas untuk dimengerti oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Wakatobi. Karena Anda sekarang menjadi leading. You are leading now di dalam sektor pariwisata karena Wakatobi Beyond Seven Wonders ini kan Wakatobi menginspirasi Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, oleh karena itu maka Anda Haliana, Bupati Wakatobi, Bapak harusnya sekarang yang menjadi leading. Tentu Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pengambil kebijakan, kemudian advisor sekaligus, regulator sekaligus. Itu kira-kira. Oke Pak, Pak. Kemarin tadi kan kita udah ngomongin soal kepemimpinan Wakatobi. Nah, saya sebagai anak muda nih, mewakili anak-anak muda Wakatobi yang mungkin saja kita tidak punya nyali atau tidak berani bermimpi besar seperti Bapak itu. Apa sih Pak tips dan triknya kepada anak muda Wakatobi dan itu juga disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang Pak? Saya selalu mengatakan kepada masyarakat putra-putri Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia, hendaknya kamu percaya bahwa ide-ide besar di seluruh dunia ini diawali dari cerita-cerita kecil. Biasanya dicerita di balai-balai, dicerita sambil merokok-merokok, sambil minum kopi. Dan seluruh toko-toko di dunia, tidak ada toko yang lahir di tengah-tengah kota. Selalu lahir dari orang-orang sederhana dan menjadi orang-orang yang ada di pedesaan. Oleh karenanya maka saya selalu mengatakan kepada semua putra-putri Wakatobi, hendaknya kamu sebagai putra-putri Wakatobi, kamu harus percaya diri bahwa kau tidak cuma menjadi Bupati Wakatobi, tapi kau harus bercita-cita menjadi apa? Menjadi miliarder di Sulawesi Tenggara. Tidak cukup harus jadi miliarder di Indonesia, bahkan di dunia ini. Tidak cukup dengan hanya jadi bupati, tapi bila perlu Anda jadi gubernur, bila perlu harus Anda bercita-cita minimal presiden. Bila perlu Anda jadi pemimpin dunia. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa pemimpin-pemimpin besar lahir dari orang-orang kecil. Tidak pernah lahir dari kota, tapi lahir dari pedalaman kecil. Tidak pernah lahir dari orang-orang mampu, tapi lahirlah orang-orang yang memang seperti Anda semua, seperti saya. Oleh karena itu maka mimpi besar. Mimpi besar, mimpi besar. Mimpi besar. Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bayangkan ini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Paling Anda jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Ya. Tapi kalau cita-cita kita kecil, tercapai, kecelakaan terjadi.
Oke, baik. Makasih Pak Ya. Bapak Hugua untuk waktu dan kesempatannya, dan ditutup dengan closing statement yang baik sekali, yang bagus sekali dan inspiratif sekali untuk kami anak muda. Semoga kami generasi muda bisa melanjutkan apa yang sudah Bapak perjuangkan untuk Wakatobi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan see you on the next video. Terima kasih ya. Makasih Pak. Terima kasih, ya.